Nah, gede nih dah nih. Tuh, tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Strategi Industrialisasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yasin, SEMM. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Strategi Industri Dasar dan Strategi Orientasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Muhammad Sarul Maulana dengan NBI 12322000036. Perkenalkan, nama saya Ayunda Febri Kinanti dengan nomor NBI 12322000045. Berikut pembahasan yang kita bahas dalam PPT kali ini. Yang pertama ada pengertian strategi industri dasar dan faktor-faktor dalam merumuskan strategi industri dasar. Yang kedua ada pengertian strategi orientasi dan jenis-jenisnya. Dan yang ketiga ada bagaimana strategi industri dasar dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Yang keempat ada pemilihan strategi orientasi yang tepat bagi suatu perusahaan. Yang kelima ada tantangan dalam mengimplementasikan strategi industri dasar dan strategi orientasi dan bagaimana solusi dalam menghadapi tantangan tersebut bagi suatu perusahaan. Pengertian strategi industri dasar. Strategi industri dasar merupakan sebuah rencana atau langkah-langkah yang dirancang untuk mengoptimalkan produksi, distribusi, dan pemasaran barang atau layanan dasar dalam suatu industri. Industri dasar yang meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar atau IMLD yang terdiri dari industri mesin, pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, tembaga, dan sebagainya. Sedangkan dan kelompok kimia dasar atau IKD yang meliputi industri pengolahan, kayu, dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, dan industri batu bara dan sebagainya. Faktor-faktor dalam merumuskan strategi industri dasar. Berikut adalah beberapa faktor-faktor dalam merumuskan strategi industri dasar. Faktor internal. Yang pertama, kekuatan dan kelemahan industri. Yang kedua, visi dan misi perusahaan. Dan yang ketiga, sumber daya dan kapabilitas. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, persaingan global. Yang kedua, perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, dampak lingkungan. Selanjutnya ada faktor lainnya yang meliputi infrastruktur. Dan yang kedua, keamanan dan stabilitas. Yang kedua, pengertian strategi orientasi. Strategi orientasi adalah sebuah pendekatan yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk fokus pada aspek tertentu dalam operasinya dan mencapai tujuan pada bisnisnya. Pada strategi orientasi, adanya pendekatan dalam membantu perusahaan untuk menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber dayanya secara efektif. Agar perusahaan dapat memilih strategi yang sesuai dengan situasi dan kondisi, tujuan bisnis, karakteristik pelanggan, dan persaingan, sehingga perusahaan dapat menggabungkan beberapa strategi untuk mendapatkan hasil optimal dalam penentuan strategi orientasi yang tepat bagi perusahaan atau suatu industri. Jenis-jenis pada strategi orientasi. Yang pertama, orientasi pasar atau market orientation. Aliran pemikiran dalam pemasaran yang menolak gagasan bahwa penjualan produk yang sukses bergantung pada taktik penjualan yang cerdik demi fokus pada apa yang diinginkan para pelanggannya. Yang kedua, orientasi produk atau product orientation. Orientasi produk berfokus dalam mengembangkan produk yang superior dan inovatif sesuai dengan pangsa pasar yang sudah diteliti oleh bagian dari perusahaan dengan bagian divisi pemasaran. Selanjutnya, yang ketiga ada orientasi penjualan atau sales orientation. Orientasi penjualan berfokus pada
menjual produk dan layanan secara efektif yang tetap pada strategi yang berorientasi pasar, dan tim penjualan berfokus pada pencapaian target penjualan dan pangsa pasarnya. 4. Orientasi produksi atau production orientation yang berfokus pada peningkatan efisiensi produk dan meminimalisir pada biaya. Karakteristiknya yaitu berfokus pada optimasi proses produksi, penggunaan teknologi yang efisien, dan kontrol kualitas yang ketat. Produk yang dihasilkan memiliki standar dan efisien dengan harga yang kompetitif. Yang kelima, orientasi pelanggan atau customer orientation yang berfokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan memberikan pelayanan yang terbaik. Karakteristiknya yang dicapai adalah pada kepuasan dan loyalitas para pelanggan-pelanggannya. Yang keenam, orientasi teknologi. Tingkat penggunaan teknologi yang lebih besar berkorelasi dengan barang akhir yang lebih baru. Strategi pengembangan produk yang berorientasi teknologi dapat digunakan untuk manajemen perusahaan. 3. Strategi industri dasar dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional TPN. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang dimana poin pertama meningkatkan nilai tambah industri nasional, kedua menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang ketiga meningkatkan pendapatan negara. 2. Meningkatkan daya saing industri nasional. Poin pertama meningkatkan efisiensi produk, kedua meningkatkan kualitas produk, yang ketiga meningkatkan daya saing produk industri nasional di pasar global. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Poin pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor industri. Yang kedua, meningkatkan akses masyarakat terhadap produk industri yang berkualitas dan terjangkau. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 4. Memperkuat kemandirian nasional. Poin pertama, mengurangi ketergantungan pada impor produk industri. Yang kedua, meningkatkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan industri nasional. Yang ketiga, memperkuat ketahanan nasional. 4. Strategi orientasi yang tepat bagi perusahaan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi orientasi. Yang pertama, situasi dan kondisi perusahaan, meliputi ukuran dan kompleksitas. Yang kedua, sumber daya dan kapabilitas. Yang ketiga, industri dan pasar. 2. Tujuan bisnis, meliputi tujuan jangkauan pendek dan jangkauan panjang. Adanya visi dan misi. Yang ketiga, karakteristik pelanggan, meliputi kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, perilaku dan tren. 4. Persaingan. Persaingan meliputi strategi orientasi pesaing dan kekuatan kelemahan pesaing. 5. Faktor lainnya, meliputi kemajuan teknologi dan kondisi makroekonomi. 5. Tantangan implementasi dan solusi strategi industri dasar dan strategi orientasi. Tantangan implementasi strategi industri dasar. Yang pertama, kompleksitas. Strategi ini memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai industri dan faktor ekonomi yang kompleks. Kedua, biaya. Membangun dan memelihara industri dasar membutuhkan investasi yang besar dalam infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, resiko. Ketidakpastian pasar dan perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi keberhasilan strategi ini. Yang keempat, koordinasi. Membutuhkan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. 5. Tantangan implementasi dan solusi strategi industri dasar dan strategi orientasi. Solusi dalam menghadapi tantangan strategi industri dasar. Yang pertama, kajian mendalam terhadap berbagai industri dan faktor ekonomi sebelum memilih industri yang tepat untuk dikembangkan. Kedua, kerjasama strategis. Membangun kerjasama strategis dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, dan perusahaan lain. Yang ketiga, diversifikasi. Diversifikasi membantu perusahaan dalam menyebarkan investasinya dan meminimalkan dampak negatif dari fluktuasi di suatu sektor. Yang keempat, fleksibilitas dan adaptasi. Fleksibel dan adaptif dengan adanya perubahan pasar, teknologi, dan kebijakan pemerintah. 5. Tantangan implementasi dan solusi strategi industri dasar dan strategi orientasi. Selanjutnya, tantangan implementasi pada strategi orientasi. Yang pertama, ketidakpastian. Sulit untuk secara akurat memprediksi kebutuhan dan keinginan pelanggan di masa depan. Yang kedua, persaingan ketat. Mempersulit perusahaan untuk menarik
dan mempertahankan pelanggan. Diferensiasi dan nilai tambah menjadi kunci untuk bersaing di pasar yang kompetitif. 3. Biaya tinggi. Untuk pelatihan karyawan, pengembangan produk baru, riset pasar, dan sistem informasi. Yang keempat, perubahan budaya. Untuk fokus pada pelanggan dan memberikan layanan terbaik. 5. Tantangan implementasi dan solusi strategi industri dasar dan strategi orientasi. Solusi dalam menghadapi tantangan strategi orientasi. Yang pertama, riset pasar berkelanjutan. Untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dan membantu perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua, diferensiasi dan nilai tambah. Menawarkan produk dan layanan yang berbeda dari pesaing untuk menarik pelanggan. Yang ketiga, efisiensi dan produktivitas. Meningkatkan efisiensi operasi dan produktivitas untuk mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Yang keempat, memotivasi dan budaya pelanggan. Memotivasi karyawan untuk fokus pada pelanggan dan memberikan layanan terbaik. Membangun budaya perusahaan yang berpusat pada pelanggan dan menghargai umpan balik.